Hai, saya Astria, agen sosialisasi jasa konstruksi Nusa Tenggara Timur. Kali ini, saya akan mensosialisasikan reformasi penyelenggaraan perizinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022. Diawali saat pidato pelantikan Bapak Jokowi 20 Oktober 2019. Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Pada bulan Februari 2020, dibentuklah tim penyusun undang-undang yang menyusun perubahan perizinan berusaha dan lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada 2 November 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal luas dengan Omnibus Law. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko guna mengatur lebih lanjut dengan melibatkan Kemenko Perekonomian, BKPM, dan 18 kementerian lembaga. Setelah itu, sebagai respons dari Kementerian PUPR untuk pengaturan lebih lanjut, maka Kementerian PUPR mengeluarkan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk sektor PUPR dan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar. Lantas, apa itu perizinan berbasis risiko? Perizinan berbasis risiko atau risk-based approach adalah penyelenggaraan perizinan berusaha dengan pendekatan analis dampak risiko atau level of initial risk. Pada prinsipnya, perizinan berusaha disederhanakan proses dan penyelenggaraannya menjadi lebih sederhana baik secara keterlibatan lembaga, perampingan proses, maupun waktu. Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021, hanya ada 130 subklasifikasi usaha pada subsektor jasa konstruksi seperti yang tertera di dalam tabel berikut. Keunggulan PP Nomor 5 dalam implikasi reformasi perizinan adalah 1. Sebagai syarat berusaha yang sebelumnya membutuhkan TDP, IUJK atau izin lainnya, kini cukup dengan memperoleh NIB atau nomor induk berusaha dan komitmen pemenuhan sertifikat standar. 2. Dalam hal sertifikasi hanya melibatkan LSP atau LSBU dan LPJK nasional. Ketiga, tenggat waktu proses pengurusan izin terukur sesuai tabel. 4. Kualifikasi hanya 3, yaitu kecil, menengah, dan besar. Untuk spesialis, tidak ada kualifikasi usaha. Kelima, pemerintah memberi kemudahan berusaha dengan memberi waktu badan usaha mendapatkan relaksasi waktu selama 30 hari setelah menerima SBU. Keenam, segala proses perizinan melalui OSS RBA, Online Single Submission Risk-Based Approach, atau sekali unggah secara daring dengan pendekatan berbasis risiko. Ketujuh, SKA atau SKT aktif selama 5 tahun dan tercatat pada e-simpan dan portal PUPR. Sedangkan untuk BUJK hanya dengan membuat laporan kegiatan tahunan secara gratis. 8. Kewenangan pusat meliputi pengawasan rutin dan daerah meliputi pengawasan insidental. Sebagai komitmen dari pemenuhan pelayanan jasa konstruksi, maka setiap badan usaha jasa konstruksi nasional berlaku pula sanksi dan denda yang diatur di dalam pasal 417 hingga 428. Sementara itu, Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 memberi gambaran jelas seperti apa standar usaha jasa konstruksi, tata cara penilaian kinerja dan laporan kegiatan usaha tahunan, serta standar produk jasa konstruksi yang termuat dari batang tubuh Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 hingga lampiran pertama dan kedua.
mulai dari pengaturan terkait ruang lingkup, kualifikasi, syarat umum dan khusus, sarana, struktur organisasi, pelayanan, syarat produk, proses jasa, sistem manajemen, dan penilaian kesesuaian pengawasan, di mana pengukuran kinerja tahunan dilihat dari kinerja proyek dan kinerja manajemen badan usaha yang terukur melalui indikator, bobot, ambang batas bobot, dan tingkat kinerja badan usaha. Namun, karena kondisi pandemi memaksa beberapa badan usaha menjadi stagnan, bahkan akhirnya mundur, maka dengan demikian Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar lahir dengan tujuan merelaksasi badan usaha jasa konstruksi nasional, yaitu pertama, penilaian kinerja tahunan dapat diakumulasi selama 3 tahun maksimal dan dalam 3 kali perpanjangan SBU. Kedua, laporan tahunan dapat digunakan lebih dari satu subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama pada tahun tersebut. Ketiga, tenaga kerja konstruksi atau TKK yang menjabat sebagai penanggung jawab subklasifikasi badan usaha dapat merangkap jabatan paling banyak 5 subklasifikasi dalam satu klasifikasi dalam satu badan usaha atau BUJK. 4. Khusus untuk BUJK, kualifikasi kecil PJK SBU dapat dijabat oleh lulusan SMK dengan pengalaman paling sedikit 3 tahun atau lulusan SMA dengan pengalaman paling sedikit 4 tahun. Kelima, SBU tetap sah dan dapat mengikuti pemilihan penyedia jasa walaupun PJTBU atau PJSKBU sedang menjabat dalam jabatan yang sama pada perusahaan lain. Keenam, batas penggantian PJTBU atau PJSKBU dapat dilakukan hingga 31 Desember 2022. Ketujuh, penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada subklasifikasi lain dalam satu klasifikasi yang sama. 8. Relaksasi sistem manajemen anti penyuapan dapat dipenuhi dengan batas sampai dengan 1 tahun untuk badan usaha kualifikasi besar, 2 tahun untuk badan usaha kualifikasi menengah dan spesialis, sedangkan paling lambat 3 tahun untuk BUJK kualifikasi kecil. 9. Terdapat catatan relaksasi peralatan minimum sesuai klasifikasi yang terlihat dalam lampiran huruf C. 10. Relaksasi sertifikasi tenaga konstruksi. Dengan adanya beberapa pengaturan di atas, pemerintah mengharapkan adanya lapangan kerja baru dan mendukung penyerapan tenaga kerja yang lebih efektif di sektor pekerjaan umum yang dapat bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat dalam berkontribusi sigap membangun negeri, mendukung Indonesia maju, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sampai jumpa lagi.